Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Saya juga tidak punya kapasitas, ya karena saya tidak punya kekuasaan. Barang bukti apa saja, kan itu. Oke, sudah ada SPDP atas nama tersangka HT. Saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah membuka dan mengungkap seterang mungkin. Buka nurani Anda bahwa di balik kebebasan Anda ada saudara saya yang terbunuh, ada keluarga almarhum yang mengalami penderitaan seumur hidup. Siapa yang dianggap terlibat pada penyimpangan yang mungkin terjadi, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka tahan. tolong juga diungkap, ditunjuk, dan nantinya diusut. Harus saya mengatakan bahwa ini rekayasa, itu butuh perjuangan berat. Butuh sebuah keberanian mengungkap kebenaran itu. Tanggal 14 Februari 2017 adalah hari tenang terakhir sebelum pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Warga Jakarta bahkan seluruh rakyat Indonesia menunggu-nunggu momen pemilihan gubernur DKI. Pilkada DKI besok adalah pilkada paling fenomenal di Indonesia. Begitu hingar-bingar serasa Pilpres. Yang deg-deg bukan hanya para calon gubernur dan wakilnya, tetapi merembet kepada para pendukung. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia berharap bahwa tanggal 15 Februari segera berakhir dan diketahui siapa pemenangnya. Pilkada DKI memang menguras perhatian dan emosi masyarakat hingga ada kesan rakyat mulai jenuh dan muak melihat tingkah para politikus munafik yang melakukan manuver-manuver tidak pantas. Saat semua perhatian tertuju pada persiapan pilkada esok hari, ternyata ada kejutan besar hari ini. Hal yang meskipun sudah sedikit banyak bisa kita perkirakan, tapi tidak kita sangka akan terjadi tepat sehari sebelum pilkada DKI. Adalah pelaporan yang dilakukan oleh Antasari Azhar, mantan Ketua KPK dan adik Nasruddin Zulkarnain, berkait dengan dugaan kriminalisasi pemerintahan terdahulu terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Kemelut yang terjadi antara Antasari Azhar ternyata tidak hanya menyangkut mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi juga menyeret beberapa orang yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat. Masyarakat kembali terhenyak dengan pengakuan Antasari di wawancara live dengan Metro TV. Terungkap bahwa konglomerat Haritanu juga mempunyai andil dalam drama kriminalisasi terhadap Antasari. Antasari menyatakan bahwa SBY telah mengutus Haritanu untuk menemuinya dan meminta untuk tidak menahan besan dari presiden saat itu, yang disebut konglomerat tersebut dengan kode Cikeas. Seluruh Indonesia pun tahu siapa yang dimaksud dengan Cikeas. Siapakah aktor yang mampu menyuruh seorang konglomerat sekelas Haritanu sebagai mediator? Tentu kita semua mahfub. Pastilah bukan hanya sekedar orang biasa. Segera setelah pelaporan dan wawancara Antasari yang menyebut nama konglomerat Indonesia tersebut, hanya selang beberapa jam kemudian, saham-saham MNC Group rontok. Saham PT Global Mediacom Tbk atau BMTR tercatat turun 4,07%. Saham PT MNC Investama Tbk atau BHIT terpantau turun 2,14%. Sementara saham PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN tercatat turun 6,18%. Anomali terjadi untuk saham PT MNC Land Tbk atau KPIG yang naik 9,23%. Sedangkan saham PT MNC Sky Vision Tbk atau M-Sky terpantau ditutup pada posisi tetap di level 1025. Penurunan saham memang belum tentu disebabkan oleh pernyataan Antasari, tapi patut diduga sedikit banyak ada kaitannya. Sedangkan dengan SBY, saya yakin para Seaworthers sudah hafal dengan reaksi Mr. Mantan. Apalagi kalau buat curhat mencuit di Twitter. Berikut beberapa cuitan SBY. Antasari fitnah saya agar Agus Silvi kalah di Pilgub. Ini adalah cuitan bodoh bin somplak. Tanpa ada pelaporan Antasari pun, Agus Silvi bakal kalah.
Kekalahan tersebut adalah akibat dari kesomplakan pasangan Agus Silvi sendiri yang senang mengapu.